Hadis ke 156 ya. 156. An Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu, dari Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu. Annahu, sesungguhnya Amr bin Umayyah Ro'a, melihat Amr bin Umayyah An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahtazzu, memotong-motong min katifi syatin, dari iga kambing. Maksudnya Nabi makan iga kambing, dipotong-potong. Fadu'iyya, maka dipanggil Nabi ila sholati. Oh bukan ya, jadi sedang motong-motong, sudah kayak tukang tulang ya, sedang motong-motong iga kambing. Maka Nabi dipanggil ila sholati, untuk sholat. Fa'alqa, maka Nabi melemparkan as-sikina, pisau. Jadi sedang motong-motong, dipanggil sholat, lemparin pisau sama Nabi. Fasalla, maka Nabi sholat. Walam yatawadda, dan Nabi tidak wudu. Ini artinya motong-motong daging dan sebagainya tidak membatalkan wudu. Kemudian an Suwaid bin Nu'man, dari Suwaid bin Nu'man radhiyallahu anhu, ana sungguhnya Suwaid kharaja, keluar Suwaid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Khaybar, di tahun perang Khaybar. Hatta idza kanu, sampai ketika mereka ada bis Sohbai, di dataran rendah. Wahia anna Khaybar, nama tempat Sohba, dataran rendah Sohba, dia ada di Khaybar bagian bawah. Orang Sunda delakok, lande di bawah. Jadi Nabi sedang bersama para sahabat di tahun Khaybar. Kemudian ketika sampai di Sohba, fasalla, maka Nabi sholat al-asr, sholat asar. Sumada'a, kemudian Nabi memanggil bil azwadi, dengan bekal-bekal. Kata Nabi, mana perbekalan kita? Jama' dari zadu. Falam yu'ta, maka tidak didatangkan. Atayati yu'ta, mabni majhulnya. Falam yu'ta, maka tidak didatangkan. Majzum, tanda jazmnya harfu, harfil. Illa bis sawiqi, kecuali makanan sawiq. Ini nama makanan. Kata para syarah hadis, ini makanan yang terbuat dari tepung gandum. Ada yang makanan, ini makanan orang sakit ya, kayak bubur nasi ya, dimakannya cepat. Fa'amara, maka merintahkan Nabi bihi, dengan sawik. Ya udah, sini yang kata Nabi. Fasiliya, maka Nabi sedikit basah, jadi kena basah-basahnya. Fasuriya itu basah, kena basah, balal. Kalau makanan kan ada basah-basah. Fa'akala, maka Rasulullah SAW memakan. Rasulullah SAW wa akalna, dan kami makan.
Tsumma qama, kemudian Nabi berdiri ilal maghrib untuk sholat maghrib. Famadmadha, maka Nabi berkumur. Wa madmadna, dan kami berkumur juga. Tsumma shalla, kemudian Nabi sholat walam yatawadda. Jadi makan itu tidak membatalkan wudu, cuma berdasarkan hadis ini dianjurkan berkumur. Kumur, bisa ada apanya? Bisa ada yang menyelap, nanti pas sholat keluar jadi dimakan, batal sholatnya. Karena sholat itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Maka Nabi mengajarkan famadmadha wa madmadna, sahabat juga ikut kumur-kumur. Summa shalla, kemudian sholat walam yatawadda. Ya, jadi hidup Nabi itu direkam semuanya detail sampai ini habis. Ini wudu nggak direkam sama para sahabat karena jadi ajaran. An Maimunah 158, dari Sayyidina Maimunah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita baca hadis itu didoain sama Nabi, ya. Naddarallahu imra'an, Allah akan mencerahkan. Allah cerah itu bahagia semua. Sami'a maqalati, yang mendengar ucapan-ucapanku. Mudah-mudahan kita tiap malam akala memakan Rasulullah SAW indaha, pada di sampingnya Sayyidah Maimunah, katifan, iga. Jadi iga itu makanan kesukaan Rasulullah, ya, dan memang enak, ya. Orang-orang suka makan daging iga itu yang paling enak karena dagingnya bersatu sama tulang, disukai, tapi tidak jadi sunnah dalam arti ibadah, ya. Kesukaan, mungkin ada yang suka daging kepala, kan nggak apa-apa, ya. Tapi secara umum orang suka daging iga, baik iga sapi, iga kambing, memang enak. Summa sholat, kemudian Nabi sholat walam yatawadda. Semua ini mengingatkan makan daging, makan apapun, sholat tanpa wudu. 159, An Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariba, minum Nabi labanan susu, famadmadha, maka Nabi berkumur. Waqala, dan Nabi mengatakan, innalahu, sesungguhnya bagi laban dasaman, lemaknya. Ya, jadi artinya makanan-makanan yang kira-kira menyisakan bekas-bekas makanannya di mulut, maka dianjurkan kumur. Tapi makanan-makanan yang misalnya nggak usah kumur. Seperti Nabi tadi habis makan sawik, maka kumur dulu. Tapi habis makan sop iga itu tidak, ya. Summa shalla walam yatawadda. Tapi tidak disebut kumur itu. An Aisyah, dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini sudah ganti judul. Jadi 156 sampai 159 menjelaskan makan itu tidak membatalkan wudu, hanya saja dianjurkan untuk berkumur, untuk memastikan mulut kita bersih ketika sholat, tidak mengganggu nanti sholat. Jadi satu bagian 56, 57, 58, 59. 160 menjelaskan sholat sambil ngantuk. An Aisyah, maksudnya jangan. Dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, idza na'asa atau idza na'isa, kalau ngantuk, ahadukum, salah seorang dari kalian, wa huwa, dan ia yusolli, sedang sholat, namun bersolat nunutan, dan ini maksudnya sholat tahajud, ya. Falyarqud, tidurlah. Jadi jangan memaksakan diri, tidur dulu aja, nanti bangun sebentar. Hatta yadhhaba, sampai hilang anhu, daripadanya, an-naumu, tidur, sampai seger, nanti bangun tahajud. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya seseorang dari kalian, idza shalla, kalau dia salat, wa huwa na'isun, dia dalam keadaan ngantuk, na'is atau na'sanun, ngantuk, la yadri, dia tidak tahu, la'allahu yastaghfiru, la'allahu itu mungkin dia istighfar, fayasubu, maka dia mencela nafsahu kepada dirinya,
Nah, sambil sholat ngantuk, nah tiba-tiba melaknat diri sendiri nanti lagi sholat. Jadi nggak boleh memaksakan. Kalau gitu sah nggak sih? Sholatnya sah nggak? Kalau sholat ngantuk, lagi ngantuk. Kalau sekedar ngantuk dan tidak ada sempat tidur, ada pembahasan itu sudah fikih. Bagaimana kalau nunutannya ketika berdiri? Nah itu rata-rata kan kalau nunutan berdiri ini pasti nggak akan sampai kerek pasti. Tapi kalau sampai sujud kan bisa lama tuh. Pasti batal. Ya. Jadi ada posisi-posisi nanti dibahas oleh para ulama. Kalau kita tidur di situ pasti lama. Kalau tidur sampai berdiri lama nggak kerek? Nggak, keburu jatuh. Artinya makanya tidak batal. Tapi kalau sambil sujud bisa setengah jam begini. Nah, pernah itu orang kejadian sujud lama, imam beres udah berdiri dan masih sujud itu tidur itu bukan lagi ngantuk, ya, batal. Ada nanti bahasan detail di videonya. Tapi kalau sekedar sholat dalam keadaan ngantuk berat itu sah sholatnya kalau tidak tidur. An Anasin dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza na'asa, kalau ngantuk ahadukum, salah seorang dari kalian, fis sholati, dalam sholat, falyanam, hendaklah dia tidur, hatta ya'lama, sampai dia mengetahui ma, apa-apa yaqra'u, yang dia baca. Jangan sampai sholat itu nggak sadar baca apa. Ya, tidur aja dulu. Ya. Jadi Islam itu ringan, ya. Jangan usah memaksakan berat. Islam itu ringan, ngantuk tidur. Jadi belajar juga gitu, jangan ngantuk belajar dipaksakan, nggak akan benar. Merocakan sudah berat, jangan, tidur dulu. Nanti kalau segar, ngapal itu produktif. Karena belajar atau ibadah, ya, Nabi kan mengatakan hatta yang lama mayaqra'u, sampai kamu sadar apa yang kamu baca. Jadi belajar juga kalau kita nggak penuh sepenuh hati, nggak masuk satu halaman putar-putar, baik karena ngantuk atau karena apa, maka hilangkan dulu ngantuknya sampai kita membaca dengan penuh kesadaran. Maka artinya ini sholat harus sadar dengan orangnya. Wa anu, dan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau, wudu Nabi inda kulli sholatin, setiap sholat. Nabi itu katanya wudu setiap sholat. Padahal di atas ada yang tidak wudu dulu. Habis makan artinya wudu yang ini penemuannya Anas. Anas Nabi kalau sholat wudu kok tiap kali. Di atas banyak sekali Nabi tidak wudu dulu. Maksudnya wudu tuh ya belum batal gitu. Ya mungkin ketika sama Anas kondisinya harus wudu. Anas kan baru kembali di Madinah ya. Qala, berkata Anas, wa kana, dan ada, yujzi'u, cukup, ahadana, bagi salah seorang dari kita, al-wudu malam yuhdis, sebelum hadas. Tapi kata Anas sebenarnya ya kalau masih belum hadas nggak usah wudu gitu. Walaupun saya sering melihat Nabi, atau saya melihat Nabi terus, Nabi wudu terus sampai sebelum sholat. Tapi sebenarnya kalau masih punya wudu nih, maghrib sampai isya, ya nggak usah wudu, masih ada wudu. Terus wudu itu paling juga nanti disunatkan mentajdid dulu biar seger lagi, ya sudah disunat saja. An Ibnu Abbasin, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, marra, melewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihaitin, terhadap dinding, min hitanil Madinati, dari dinding Madinah. Maksudnya dinding itu jalannya, pinggiran rumah. Makkah atau Mekah. Jadi ini ragu apakah di Mekah atau di Madinah. Jadi ragu dari perawinya. Nabi pernah lewati suatu jalan waktu di Madinah, di Mekah gitu. Itu syakkun minawi. Fasami'a, maka jadi para perawi hadis jujur kalau maka Nabi mendengar sauta insana, ini suara dua manusia, yu'adzaban, yang disiksa. Fi kuburihima, ini keistimewaan Nabi mendengar orang yang disiksa di kuburnya. Faqala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'adzabani, dia sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani, dan tidak disiksa dia, fi kabirin, karena sebab dosa besar.
Jadi ada 2 kuburan yang kata Nabi ini orang dua-duanya sedang disiksa, dan penyebab siksanya bukan dosa besar. Ini masih alur cerita wudu ya. Summa qala, kemudian Nabi berkata, bala ya, karena ada ahaduhuma, salah satu dari kedua orang tersebut, la yastatiru, tidak menutupi, min baulihi, dari kencingnya. Jadi kotorannya ya tidak dibuang, gitu kira-kira. Ya, kencing. Kencingnya menyakiti orang lain, baunya tersebut. Wakana, dan ada al-akharu, yang lain, yamshi, berjalan, bin namimati, ngadu-ngadu domba. Jadi ada gara-gara salah dalam cara kencing, di dalam ajaran Islam, kencing pun sampai diajarin. Sehingga ketika salah melakukannya bisa menjadi sebab disiksa kubur. Ini yang pertama, ini perlu hati-hatinya kita melakukan segala perilaku termasuk kencing. Yang kedua, hati-hati dalam itu ya, kencing. Yang kedua, menunjukkan bahwa agama Islam itu mengatur segala hal. Dan yang ketiga, hadis ini dalil adanya siksa kubur. Ya, ada orang menolak tidak ada siksa kubur. Ini dalilnya sahih. Hadisnya muttafaq alaih, itu ada diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Sumada'a, kemudian Nabi meminta, da'ayan, untuk memanggil. Bicari datin, dahan kayu, jadi itu dahan kayu. Fakassaraha, maka Nabi mematahkannya, kisrata, ini 2 petahan. Jadi misalnya dikasih pohon singkong, dipatahin sama Nabi. Kemudian fawadoa, kemudian Nabi meletakkan ala kulli qabrin, setiap kuburan, minhuma, dari keduanya, kisratan. Jadi Nabi satu ditancapkan di atas kuburan yang satu di atas kuburan yang lain. Fakila, maka dia katakan lahu kepada Nabi, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa engkau melakukan ini? Makanya kan kalau menguburkan orang, nanti di antara sunnahnya tadi tanamin pohon di atas. Kata Nabi, la'allahu an yukhaffifa anhuma malam yaibasa. La'allahu, semoga ia, an yukhaffifa, kata Allah, meringankan Allah, anhuma, dari kedua orang tersebut, malam yaibasa. Yaibasa fi'il mudhari, sebelum pohon ini kering. Jadi doa Nabi mengatakan, ya Allah, ringankan siksa kedua orang ini selama pohon ini masih hidup ya. Pohon ini hidup sampai kiamat kan ditanam. Artinya Nabi berharap orang itu diringankan siksanya selamanya. Artinya orang muslim kan. 164. An Anasin, dari Sayyidina Anas, qala, berkata Sayyidina Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza, kalau buang hajat BAB, li hajatihi, tabarrazatu burus, keluar untuk membuang hajat. Ataituhu, maka aku membawakannya, kepada Nabi, bima'in, dengan air. Fayaghsilu, maka Nabi mencuci bihi, dengannya. Ini dalil tentang bersuci ya, tahar. Nabi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah, qala, bersabda Sayyidina Abu Hurairah, qama, berdiri, a'rabiyun, satu orang Arab kampung. Kalau Arabiyun orang Arab biasa, kalau Arabiyun itu orang Baduy, orang kampung Arab dari pelosok. Fil masjid, di masjid, fabala, maka kencing. Orang kampung masuk masjid, kencing di masjid. Artinya orang yang tidak berpendidikan. Fatana walahu, maka mengambil kepadanya atau memegang kepadanya anas, manusia. Kami pada dimarahin, berasa. Itu mungkin ada yang menghardik dan sebagainya. Fatana walahu. Ya. Faqala, maka bersabda lahum, kepada mereka, Nabi Muhammad SAW, da'uhu, tinggalkan dia, biarkan. Dia ada orang kampung kencing di masjid, pasti ribut lah, itu kan orang.
Oh ada yang apa gitu, panawalahu teh. Pokoknya orang-orang ngeributin. Wahariku dan curahkanlah, kocorkan, alirkan. Ala baulihi terhadap kencingnya sajlan satu wadah min ma'in dari air. Nah, biarin aja udah kencing kok. Tempat kencingnya sembor pakai air, maksudnya bersihin aja, orangnya biarin. Au danuban atau satu wadah min ma'in dari air. Fa inna bu'istum pastinya diutus kalian muyassirin memberikan kemudahan. Walam tub'atsu dan tidak diutus kalian mu'assirin. Ya, memberi kesulitan. Kemarin ada Ustaz ceritanya kemarin. Belum. Ada siaran di Facebook dari pesantren Lirboyo itu. Nabi itu ketika perang Uhud itu kan ininya kena panah. Panah itu kan matanya besi, makanya berdarah. Giginya pecah giginya. Gigi pecah itu artinya pukulan kuat. Dan darahnya kan lama nggak berhenti ketika perang itu. Tapi setiap darah Nabi itu terus menahan darahnya yang alir sampai diusap-usapan ke dadanya. Ya. Sampai nanti ada sahabat yang dikenyot sama sahabat, jadi minum darahnya. Ya. Kemudian setelah itu ditanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mau sekali darahnya jatuh ke tanah? Rasulullah apa? Karena biasanya kalau darah seorang Nabi jatuh ke tanah gara-gara dimusuhi oleh musuhnya, maka Allah akan menurunkan siksa kepada musuhnya, marah Allah. Kekasihnya sampai berdarah-darah jatuh ke tanah. Jadi saya tidak mau musuh saya disiksa oleh Allah. Ya. Kalau berapa membawa musuh hayang kayak numpang, itu baiknya Nabi orang kencing biarin aja lah, bersihin aja. Dengan yang perang pun sama beliau nggak mau darahnya jatuh ke tanah, takut Allah menurunkan siksa. Pulang dari Taif Nabi dakwahkan, habis ditinggal Khadijah radhiyallahu anha, ditinggal Abu Thalib, dulu dilindungi sama Abu Thalib. Setelah Abu Thalib pergi itu orang pada nggak sopan ke Nabi, yang paling kotor, pokoknya ngebunuh pun berani. Makanya Nabi pergi ke Taif, ingin coba siapa tahu orang Taif dari dakwah. Datang ke Taif malah dilemparin, itu bila anak-anak kecil bawa kotoran lemparin. Pas pulangnya di samping bukit datang malaikat yang menguasai gunung, kata malaikat, Muhammad, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah, kalau kamu mau ini gunung Abi Kubais namanya, satu dari gunung apa itu ditumpahkan ke orang Taif. Kalau kita mah iya benar-benar kesel. Nabi enggak, ya kata Nabi kan kita diutus ini bukan untuk menyulitkan, bukan untuk kata Ustaz FFND dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Orang salah bukan diejek kalau di dakwah, dibetulkan, diluruskan, makanya nggak boleh dihina. Bukan untuk menyiksa, bukan untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan. Dakwah itu untuk mengajak orang selamat, bukan untuk masuk neraka, jadi enggak masuk neraka, dari siksa Allah, laknat sama itu bukan tipe benda. Ini diantaranya di sini. 166 satu lagi an Ummu Qais, dari Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha sesungguhnya Ummu Qais datang ia bibnin sogir, bibnin dengan seorang anak laha bagi dia, maksudnya milik dia, anaknya dia, sogirin yang masih kecil. Jadi Ummu Qais datang ke Nabi membawa anak yang masih kecil, lam yakul, belum makan, ibnin at-ta'ama, makanan. Berarti usia berapa belum makan? Kan bayi itu sampai berapa bulan ditanya ibu itu. Karena baru lahir itu belum bisa makanan. Nanti lama-lama sebenarnya makanan pendamping ASI yang dihancurin dulu, bubur terus lama-lama agak nasi lembut, nasi tim, bubur tim terus sampai bisa nasi, itu berproses. Ila Rasulullah, kepada Rasulullah SAW, bawa anak kepada Rasulullah. Fa'ajlasahu, maka Rasulullah SAW mendudukkan anak itu Rasulullah SAW fi hijrihi, di kamarnya, artinya disimpan di kamarnya. Jadi biasa Rasulullah main sama anak-anaknya. Fabala, maka kencingnya anak kecil, ala thawbihi, terhadap bajunya Rasulullah SAW.
Fada'a, maka Nabi meminta bima'in dengan air. Fanadhahahu, maka Nabi mengusapkannya. Jadi kena nih bajunya, airnya diusapkan ini begitu. Walam yaghsilhu, dan Nabi tidak mencucinya. Ini anak-anak yang belum makan makanan apa-apa. Ya. Bahkan di hadis lain diterangkan, selain begitu ibunya itu segera ingin ngambil anaknya. Dengan ya panik kan, Rasul kena kencing anak saya kan ya. Kata Rasulullah, biarin aja. Sikap keras kita itu kepada anak kecil kan nggak ngerti, itu akan terekam oleh otaknya sampai dia besar. Jadi nggak boleh kasar kepada anak kecil, walaupun dia melakukan kesalahan, ya anak kecil nggak tahu. Ya, air kencing ini kata Rasulullah bisa dibersihkan. Jadi jangan sampai kamu melakukan kasar kepada anak, akan terekamnya lama. Gara-gara air kencing yang bisa dibersihkan dalam waktu beberapa detik. Itu diantaranya sifat lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Nah, jadi untuk kelas nanti semua lulusan ini harus dapat jelas ilmu nahwu shorof, ya harus mahir, kemudian ilmu balaghah, kemudian ilmu usul fikih dan ilmu mantik. Ya, hadisnya kita baca ininya. Kelas 3 ini yang belum ilmu mantik, ilmu balaghah dan ilmu usul fikih. Ya, ada 2. Maka nanti ilmu mantiknya sekarang bisa jadi ini selesai dalam waktu misalnya 3 bulan. Setelah itu nanti kita akan belajar balaghah atau usul fikih. Nanti di akhir di bulan Ramadan akan ada pasaran satu materi, yaitu usul fikihnya atau balaghah. Jadi ada 2 lagi yang belum, yang harus dikuasai, yaitu balaghah dan usul fikih. Nah, usul fikih itu akan mudah dipahami kalau menguasai mantik dan menguasai balaghah. Jadi saling berkaitan. Ya, untuk kelas 3 ini berarti mantiknya sekarang, kemudian nanti balaghah sama usul fikihnya akan tetap sebelum dilulus 3 tahun pasti akan dialami, karena itu ilmu yang niscaya bagi seorang ustadz, seorang ulama, seorang pendakwah harus menguasainya. Jelas nahwu shorof itu jelas, kemudian balaghah, kemudian usul fikih, mantik, tafsir kita baca, ya, ulumul Quran nanti bisa di masa kuliah dan seterusnya. Kemudian ulumul hadis nanti bisa juga, karena tapi lebih mendesak adalah usul fikih dan ilmu balaghah, karena itu bisa ilmu alat untuk apa saja. Nah, sekarang mantiknya. Yang ada di hadapan kita atau di tangga kita ini adalah salah satu kitab yang membahas ilmu mantik. Mantik itu logika. Contoh lagi begini. Saya orang Sukabumi. Setiap orang Sukabumi orang Jawa Barat. Berarti saya orang Jawa Barat. Itu contohnya begitu. Pasti kan gitu. Kalau saya ngaku orang Sukabumi pasti orang Jawa Barat. Nah, itu contoh nanti. Misalnya gini. Sabu-sabu itu memabukkan. Setiap yang memabukkan itu haram. Nanti diantara penggunaan begitu. Kemudian nanti kita akan dalam ilmu mantik yang pertama akan berlatih membuat definisi yang benar. Jadi membuat definisi. Sholat itu apa, puasa itu apa. Ada caranya. Membuat definisi misalnya pertama dari setelah itu pakai kata khusus yang disebut dengan ada jenis ta'rif, ya. Nanti akan dibahas jelas itu. Nama kitabnya, matannya itu namanya Sulamul Munawwar. Sulamul Munawwar. Ini matannya. Penulisnya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Akhdari, ulama dari abad ke-10 Hijriah. Sekarang abad ke-14, 15. Jadi 500 tahun yang lalu dia nulis. Jadi makanya ilmu itu wakafnya panjang, bisa jadi lebih panjang daripada wakaf tanah.
ya kan? Wakaf tanah ini, kalau kita wakaf tanah, terus negara dijajah, diambil sama Belanda, hilang sudah. Tapi ilmu tuh nggak bisa, mau dipalsukan sama orang ya, walaupun itu juga tetap di hadapan Allah. Tapi maksudnya kita juga harus sebelum meninggal itu meninggalkan wakaf ilmu. Wakaf ilmu ada dua caranya, satu menulis atau punya murid. Multi level marketing. Saat ini ngajarin 7 orang. Nanti yang 7 punya murid lagi 7. Udah berapa tuh? 49. Yang 49 punya murid lagi 7. Terus aja. Jadi mudaris dapat bisa baca Quran dari siapa? Nanti muridnya mudaris ngirim juga pahala ke mudaris, ke gurunya mudaris, ke guru-gurunya terus. Ya, menjadi pahala. Makanya jadi guru itu profesi yang mulia, profesi yang bisa jadi catatan amalnya itu. Gimana syaratnya ikhlas kan? Itu bertumpuk. Murid-muridnya sampai cicitnya itu berapa terus sampai kiamat. Punya murid 1 aja, yang 1 punya murid 2 kali terus kok. Nah, ini udah 500 tahun. Kalau setiap tahun ada 100 orang yang belajar, kali 500 tahun pelajari kitab ini. Nah, 500 tahun. Banyak kitab-kitab yang sudah ratusan tahun, ada yang di abad 5 dan sebagainya. Ini bentuknya syairan. Ya, sehingga mudah dihafal. Saya juga udah belajar, sekarang masih banyak ya, kalimat-kalimat atau syair-syairnya yang masih hafal. Kemudian disarah oleh Syekh Damanhuri, ya, nama kitabnya jadi Idhahul Mubham, menjelaskan yang kurang jelas. Idhah itu menjelaskan, mubham yang kurang jelas. Jadi nanti kalau kurang jelas di matanya akan dilihat di syarahnya apa arti kalimat. Kira-kira begitu. Nanti akan dijelaskan di mabadinya, di pengenalan apa itu ilmu mantik, ya. Tapi secara umum sekarang dia tahu ilmu mantik itu fungsinya untuk meluruskan pikiran kita yang kadang-kadang salah mengambil kesimpulan, ya. Salah menyimpulkan, salah mendefinisikan, ya. Misalnya apa itu santri? Misalnya santri adalah orang yang belajar agama Islam, benar kan? Santri adalah orang yang belajar agama Islam. Benar salah? Benar. Kayaknya masih umum. Nah itu kalau udah belajar mantek itu lebih teliti lagi. Ini definisi ini kurang teliti, kurang pas. Karena kalau semua yang belajar agama Islam disebut santri, berarti orientalis pun santri. Orientalis itu orang kafir belajar Islam, ya? Yang kedua, semua yang belajar Islam itu santri. Berarti anak SD santri, anak TPQ santri kan, belajar Islam. Ibu-ibu ngaji Jumat atau ngaji Ahad kan, belajar Islam kan, santri bukan? Namanya terlalu umum. Nanti definisi itu ada yang umumnya, nanti ada yang khusus. Itu diantaranya. Jadi orang yang udah belajar mantik itu nanti bisa menilai ini definisinya benar, ini kurang benar, ini salah fatal gitu. Ya, karena kalau sudah salah membuat definisi, maka akan salah membuat kesimpulan. Nanti misalnya bea santri, bantuan untuk santri, ini uang 100 juta untuk santri. Kata Zarana, santri, kalau semua yang belajar agama Islam santri, berarti ibu-ibu yang jamaah itu, ibu sebagai santri dapat bantuan. Kata bantunya bukan itu, maksud saya santri ya, contohnya. Jadi ilmu mantik itu akan membimbing pikiran kita agar benar dalam berpikir, tidak terlalu mengeneralisir, ya, tidak terlalu juga khusus. Nanti akan dibimbing. Ya. Itu manfaatnya seperti nahwu untuk membimbing lidah kita membaca kalimat dan menyusun kalimat seperti sorof, maka mantik itu untuk membimbing pikiran kita. Baik, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli
hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula. Muhammadun sayyidu kulli muqtafi al-arabiyyil hashimiyyil mustafa Salla alaihi Allahu madamal hija yakhudu min bahril ma'ani lujaja wa alihi wa sahbihi dawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Sampai situ dulu sebagai pembuka. Alhamdulillah, segala puji lillahi milik Allah alladzi qad akhraja, yang telah mengeluarkan. Allah alifnya tambahan, bukan berarti dua, tapi alif lil itlaq namanya, untuk enak saja. Jangan sampai dibaca alhamdulillahilladzi qad akhraj nata'ijal fikri li arbabil hajj, kan jadi nggak enak. Jadi demi syair aturan-aturan itu katakanlah dilanggar. Sebutnya alif lil qawafi, tambahan agar enak dibaca. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Sebenarnya nggak ada alifnya. Nah, akhraja itu Allah yang mengeluarkan, itu mufrad. Nata'ijal fikri, buah-buah pemikiran. Natijah bahasa Arabnya, kesimpulan natijah. Makanya kalau nyusun makalah dalam bahasa Arab yang terakhir apa? Natijah. Natijah artinya kesimpulan. Namanya kuliah supaya nyusun. Yang pertama apa? Rumus latar belakang itu penyebab kenapa kita milih judul itu. Yang kedua, rumusan masalah, apa yang kita mau teliti, yang ditanyakannya apa. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, pembahasannya. Yang kelima, hasil dan kesimpulan. Kesimpulan nata'ij al-fikri. Li arbabil hija, kepada atau untuk para pemilik hija itu akal. Jadi segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan hasil-hasil pemikiran bagi orang-orang yang punya pikiran, punya akal. Wahatta, dan Allah telah menghilangkan anhum, dari mereka, min sama'il aqli, dari akal yang seperti langit. Dari akal yang seperti langit maksudnya tinggi. Akal itu mahal. Kalau kita nggak berakal, nggak ada yang mau deketin kita. Kita mau bergaul orang dengan kita, perempuan nikah, laki-laki mau menikah, itu karena kita punya akal. Jadi tangan ini boleh hilang, 1, 2 ada yang cacat dan sebagainya. Ahmad Yasin itu lumpuh, kan? Tadi cerita dari saya, Ahmad Yasin itu walaupun sudah lumpuh, biasanya seorang guru yang sekarang sangat menakutkan bagi Israel. Itu kemudian lumpuh, tapi dia tuh keliling ceramah ke masjid-masjid. Dan salah satu keistimewaannya kalau ceramah itu sebelum khutbah Jumat dia ngumpulin anak-anak muda. Jadi karena kata beliau, peperangan dengan Israel itu peperangan tentang generasi. Jadi bukan harus menang sekarang, tapi apa? Napasnya panjang. Sekarang kita melawan Israel, anak kita harus melawan Israel, cucu kita harus melawan Israel. Maka setiap masjid yang dia kunjungi kalau sebelum khutbah Jumat, maka dia ngomong anak-anak kecil, anak-anak muda, banyak ngaji, itu dikasih makanan, dikasih permen, sehingga kalau datang ke masjid itu, saya Ahmad Yasin datang, itu lambang perlawanan di Palestina terhadap penjajah Israel. Maka anak-anak akan senang pada datang ke masjid itu, nanti dikasih makanan, gitu. Itu lumpuh dan sering jatuh wajahnya, karena orang lumpuh kan, pakai roda, gitu. Sehingga wajahnya jatuh kena kotoran sebenarnya, tapi selalu senyum. Tubuhnya lumpuh, kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, tapi yang mahal apanya? Akalnya, otaknya yang hidup, hatinya yang hidup. Jadi yang mahal dalam tubuh kita bukan datangnya, bukan cantiknya, tapi kecerdikan otaknya dan kebersihan hatinya. Banyak orang-orang lumpuh. Kullah hijabin. Dari misalnya ditawarin nikah, cantik perempuan, hidung mancung, kulit putih, orang Eropa, tapi nggak punya akal, gila. Pasti nggak mau.
Sama perempuan juga tawarin, oh, ganteng sekali, tapi saya miring sedikit. Akalnya tuh udah gak normal, nggak akan mau kita. Mendingan yang cacat kan? Enggak, pilihannya yang yang sempurna, akal sempurna fisik. Maksudnya kalau pilihannya cuma dua, kalau pilihan cuma dua, yang satu cacat fisik, yang satu cacat mental, pilih mana? Pilih C, yang sempurna semuanya. Jangan yang cacat mental, cacat fisik. Itu maksudnya makanya pikiran terus dijaga. Pikiran kita terus dijaga. Jangan sampai tekanan yang berat kemudian makanya segera zikir, sudah berat, sudah pusing. Ya. Mahal, akal itu paling mahal, nggak bisa, susah dokternya juga. Jarang orang bisa sembuh. Tapi kalau luka tangan bisa. Luka mata seberat-beratnya pun ya, sampai tidak berfungsi pun masih manusia berharga. Kullah hijabin, setiap penghalang, min sahabil jahdi, dari kebodohan yang seperti awan. Jadi akal tuh seperti langit, tinggi, akal tuh mahal, berharga. Dan kebodohan tuh seperti awan yang menghalangi akal kita. Tadi kelas 8 bisa diajarin tentang fi'il mudhari yang dinasabkan oleh fa sababiyah. Itu ada kaidahnya. Yunsabul fi'lul mudhari ba'da bi'an mudmaratan ba'da fa'is sababiyati al-masbuqati binafyin au talabin. Ternyata dihafalnya, baca 3 kali, tutup bukunya, hafal semua. Maksudnya apa? Ternyata kita tuh orang cerdas gitu. Itu yang Ustaz bacakan itu dihafal dalam waktu 5 menit sama dan bubar beres apa. Dipahami, dibaca contohnya hafalnya meler. Baca bareng-bareng, makanya kadang-kadang gitu misalnya. Kaidah tuh baca bareng-bareng 5 kali. Setelah itu tutup, baca bareng-bareng. Setelah itu tes satu baris. Barisan ini. Terus ganti barisan depan, udah keluar hafal tanpa harus udah pusing ya. Hanya perlu seni aja. Otak kita sebenarnya cerdas. Hanya perlu jangan ngapal dalam tekanan gitu. Nanti setor jam 4 setengah 5 harus enjoy aja nikmati. Oh, awalnya tuh alif misalnya alam, di akhirnya bima tak malu. Oh, ini bukan taklam, tak malu. Jadi pikiran kita kalau enjoy mudah. Kebodohan itu laksana seperti awan yang tidak menghalangi kita tidak bisa berpikir. Hatta badat, sampai nampak lahum bagi mereka sumusul ma'badat tuhabat. Sumusul ma'rifah, pengetahuan yang seperti matahari. Di langit laksana, akal laksana langit dalam sisi ketinggiannya, kemahalannya. Kemudian kebodohan laksana awan. Kemudian ini balaghah semua nih, majaz dan tasbih. Belum belajar kan? Yang Anda belajar kelas 2 sekarang ya. Nanti kita akan belajar juga. Mudah, balaghah itu mudah dan nikmat belajar balaghah. Seperti kita belajar apa ya? Lebih nikmat daripada nahwu sharaf karena kita akan menangkap indahnya bahasa Arab. Kalau nahwu sharaf kan aturan-aturan. Sumusul ma'rifah, pengetahuan seperti matahari. Di dalam apanya? Dua-duanya bisa menerangi. Matahari bisa menerangi apa? Alam. Pengetahuan bisa menerangi manusia. Jadi kita ini butuh matahari, fisik. Batin kita butuh ilmu. Baru bisa berjalan di dunia ini dengan benar. Itu namanya tasbih. Ra'au, mereka melihat mukhaddaratiha. Ilmu-ilmu yang tertutup seperti wanita, seperti gadis-gadis. Nah, jadi mukhaddar itu wanita yang tertutup auratnya rapih. Itu jadi buah ilmu itu digambarkan indahnya seperti bidadari yang masih tertutup rapih ya, seperti dalam surah Ar-Rahman kan, fihinna khairatun hisan. Ya, kemudian lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Jadi makanya perempuan itu jangan mengumbar aurat, karena kalau sudah dibuka jadi tidak indah lagi. Ya, menjadi bagus itu kalau ditutup. Ya, semakin dirahasiakan semakin indah, semakin bagus. Tapi semakin dibuka semakin
Hasil ilmu itu digambarkan seperti gadis cantik yang tertutup, mukhaddah. Ya, karena buahnya indah ilmu itu. Kalau kita punya ilmu, indah. Dan tidak ada yang paling nikmat dalam dunia menurut para ahli kecuali ilmu. Dan orang berilmu nggak ada bangkrutnya. Pengusaha bisa bangkrut nggak? Bisa, duitnya bisa hilang, ditipu orang, jatuh, kolek. Pejabat bisa hilang jabatannya? Bisa. Apakah orang berilmu bisa hilang ilmunya? Dicuri orang itu enggak. Paling lupa baca lagi beres. Dan tidak ada yang membuat kenikmatan dalam hidup kita. Dan nikmat itu adanya di pikiran, di otak. Kecuali kalau kita belajar ilmu dan ilmu itu kita pahami, itu nikmat. Ya? Nah itu nikmat. Dan nggak bisa diambil orang kenikmatannya. Kalau makanan beli ayam bisa dibagi dua sama orang yang nggak beli. Kalau ilmu kita aja nikmatinya itu. Jadi enak, nggak ada yang ngerebut, nggak ada yang apa, nggak ada yang ngambil. Ya, dan para ahli filosof, para ilmuwan mengatakan tidak ada yang paling nikmat dalam di dunia ini kecuali nikmatnya ilmu pengetahuan. Ya. Ra'au munkashifatan, dalam keadaan terbuka. Jadi dengan ilmu semua yang indah-indah itu jadi ketemu. Indahnya ayat Quran, indahnya ajaran Islam. Itu akan ketemu kalau apa? Kalau kitanya berilmu. Makanya orang menjauhi Islam karena bodoh. Semakin cinta dengan Islam karena ilmu, pelajari. Nahmaduhu, kita muji Allah. Kita selesaikan sampai ini pujiannya atau muqaddimahnya. Kita muji pada Allah Jalla Maha Agung Allah alal in'ami, atas pemberian nikmat. An'ama yun'imu in'am, masdar dari Allah. Binikmatil imani, dengan nikmat iman, wal Islam, dan Islam. Man khassana, seorang yang telah mengkhususkan kepada kami. Seorang maksudnya man khassana, zat ya, di sini man itu Allah maksudnya. Zat yang telah mengkhususkan kepada kami, khassa ya khususan. Bi khairi man, dengan sebaik-baik orang, qad ursila, yang telah diutus. Jadi Allah itu telah memilihkan nabi kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Enak jadi umat Nabi Muhammad. Tadi kan Nabi Nuh diperangi sama umatnya, berdoa kepada Allah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul. Ya Allah, aduh udah beresan lah. Kalau kasarnya di surah Nuh apa? Wa qala Nuh rabbi inna qaum, intinya kaumku mendustakanku. Kemudian dia apa? Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Tuhan, habiskan tuh. Kalau Nabi Nuh diperangi begitu, habiskan, jangan ada sisakan orang kafir satupun, hancurkan ya Allah. Maka kata Allah, Nuh buat kapal, nanti dibuat banjir. Kalau Nabi Muhammad diperangi, apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, maafkan umat saya, mereka tidak tahu. Jadi umat Nabi Muhammad itu enak menjadi umat Nabi Muhammad. Amalnya dilipat gandakan terus oleh Nabi, walaupun jahat, walaupun apa. Ya itu. Dan itu adalah kenikmatan. Maka dipuji di sini. Nahmaduhu jalla alal in'ami. Apa nikmat Allah? Satu, nikmat iman Islam. Yang kedua apa? Nikmat kita menjadi umat Rasulullah. Maka Nabi pun, beberapa Nabi pun apa, ngiri ingin jadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena banyak. Wa khairiman, dan sebaik-baik orang, haza, yang mendapatkan. Haza itu mendapatkan al maqamatil ula, kedudukan yang tinggi. Maqamat maf'ul bih, karena jamak muannas salim, maka tandanya kasrah, tanda nasabnya. Siapa itu? Man haza itu Muhammadun. Bisa Muhammadun, bisa Muhammadun. Kalau jadi badal Muhammadin, kalau jadi khobar dari mubtada mahdhuf huwa Muhammadun. Jadi boleh bacanya Muhammadun, boleh huwa, boleh Muhammadun, boleh Muhammadin. Kalau Muhammadin jadi badal dari man tadi. Wa khairi man, sebaik-baik orang. Siapa orang itu? Kan Muhammad. Makanya dan man itu jadi mudhaf ilaih, jadi khairi, majrur. Makanya bacaannya apa? Muhammadin. Atau jadi khobar dari mubtada dibuang. Siapa man hazal maqamatil ula itu? Huwa Muhammadun. Nahu bisa begitu. Ya, bisa bacaannya dua-duanya benar. Kayak fikih. Dia adalah Nabi Muhammad sayyidu, tuannya kulli, setiap muqtafi, yang mengikuti. Tuannya setiap umatnya maksudnya. Al-Arabiyyi, dia bangsa Arab. Al-Hashimiyyi, orang Hashim. Al-Mustafa, yang dipilih oleh Allah. Shalla, semoga memberikan rahmat alaihi, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah madama, selama ada al-hija'aqal. Ya.
Dan semoga Allah memberikan salawat kepada Rasulullah selama dunia ini ada, maksudnya salawat yang banyak. Madamal hijaz, selama karena akan dibahas akal, maka madamal hijaz, selama masih ada akal, selama langit masih, matahari masih berjalan, semoga Allah memberikan salawat. Itu maksudnya. Yahudu, yang menyelami Nabi Muhammad, lujajan, terhadap ombak-ombak. Lujajan kedalaman ya, lujajan kedalaman. Apa lihat situ dulu. Min bahril ma'ani, dari makna yang seperti lautan. Karena Nabi Muhammad itu seorang nabi yang mendalami makna-makna yang dalam seperti dalamnya lautan. Oleh Nabi itu kan dijelaskan dengan mudah, ilmu-ilmu jelas. Dan prinsip-prinsip kesehatan, prinsip-prinsip semua dijelaskan oleh Nabi. Wa alihi, dan keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi, dzawil huda, para pemilik petunjuk. Man, yaitu orang-orang sahabat Nabi itu, subbihu, yang disamakan mereka, bi anjumin, dengan bintang-bintang, jamak anjum, fil ihtida, di dalam mendapatkan petunjuknya. Nabi mengatakan apa? Ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang. Itu maksudnya man subbihu. Siapapun kalian ikuti, maka kalian dapat petunjuk. Misalnya perbedaan mazhab Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas, siapa yang harus kita itu bebas, karena semuanya juga dapat petunjuk. Al-Quran juga ada qiraat sab'ah, ada apa, semuanya dari sahabatnya ada. Jadi sahabat-sahabat Nabi. Makanya kata para ulama dalam bahasa usul fikih nanti, kalau ada pendapat fikih dari sahabat beda-beda, maka saya boleh pilih mana saja. Nah, sahabat itu semuanya orang-orang hebat yang mendapat petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu maksudnya mansubbihu bi anjumin fil ihtida. Wallahu a'lam bishawab. Nanti untuk malam Jumat, setiap malam Jumat libur. Jadi kita seminggu ngaji 5 malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Sabtu. Ya, malam Sabtu. Malam Jumat libur. Kemudian malam Senin sebulan sekali libur. Nah, banyak liburnya. Di sebulan itu 4 kali 4 16, kurangi 1 15 kali pertemuan kita sebulan untuk pengajian malamnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka